Mengejutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Menteri kesayangan Jokowi diprediksi masuk kabinet Prabowo. Transisi pemerintahan dan politik 5 tahun ke depan, diyakini akan berjalan damai, karena hubungan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sangat baik sekali. Termasuk sejumlah menteri kesayangan Jokowi diprediksi masuk kabinet Prabowo. Kabarnya juga akan banyak orang-orang Jokowi yang masih akan menempati kementerian bentukan Prabowo. Kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menanggapi mayoritas masyarakat percaya Prabowo akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Saiful juga meyakini, tidak akan ada seperti yang dikhawatirkan akan terjadi transisi yang turbulensi antara pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Apalagi, Presiden Jokowi terlihat melunak dengan berbagai pernyataannya, seperti meminta maaf dan akan demisioner beberapa saat yang lalu. Tidak hanya itu, Jokowi juga sering bersama Prabowo dalam beberapa kesempatan. Selain itu juga Jokowi sering melontarkan tidak boleh membuat kebijakan yang strategis di akhir masa jabatannya. Artinya, Jokowi sadar diri bahwa jabatannya akan segera berakhir, dan akan segera digantikan oleh Prabowo. Dan Jokowi pasti merelakan karena itu adalah hal yang lumrah dan konstitusional. Tentu akan berjalan dengan mulus pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Terlebih lagi di pemerintahan Prabowo, juga ada anak sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming. Sehingga tidak akan terjadi perbedaan dinamika yang berbeda transisi politik pemerintahan nantinya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak akan teken keputusan Presiden pemindahan IKN. Kata pengamat, lebih pilih makan bergizi gratis daripada IKN. Presiden Joko Widodo dinilai gagal dalam memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apalagi di penghujung masa jabatannya, Presiden yang menjabat sejak tahun 2014 itu, tidak dapat meneken atau menandatangani keputusan Presiden sebagai dasar pemindahan ibu kota negara, yang sudah diumumkannya sejak tahun 2019. Dan justru menyerahkan tanggung jawab penerbitan Kepres tersebut, kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Pengamat Hukum Universitas Mula Warman Samarinda Herdiansyah Hamzah menegaskan, bahwa tanpa adanya Kepres tersebut, maka ibu kota negara tidak akan pernah pindah dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara yang ada di Kaltim. Jadi, bukan sepenuhnya pindah melalui Kepres. Memang tidak akan pernah pindah ibu kota negara tanpa ada Kepres itu. Kan begitu perintah di UU IKN, tegasnya. Pria yang akrab disapa Castro ini pun berpandangan, kalau kemudian tidak ditandatanganinya Kepres mengenai pemindahan IKN oleh Presiden Joko Widodo, karena memang kondisi yang ada di IKN saat yang belum siap. Memang apa yang mau dipindahkan? Kan nggak ada yang siap di dalam IKN itu. Ini membuktikan bahwa syahwat politik pemindahan IKN itu lebih kental dibanding hitung-hitungan pemindahan itu, imbuhnya. Oleh karena itu, dia pun menegaskan bahwa tidak ada yang bisa dijadikan sebagai dasar pemindahan IKN. Kalau kemudian keseluruhan yang dibutuhkan untuk proses pemindahan IKN, dalam hal ini penerbitan Kepres mengenai pemindahan IKN itu, tidak dilakukan oleh Presiden. Bahkan yang paling parah kemarin Jokowi bahkan sempat ngasih statement, kalau pemindahan IKN bukan keputusan saya sendiri, katanya. Tetapi keputusan banyak orang. Ini kan statement yang keliru. Dan gila menurut saya. Saat proses pemindahan IKN tidak pernah melibatkan rakyat, tapi giliran situasinya seperti sekarang, mereka semua pesimistis akan pindah, tapi tidak selesai-selesai IKN ini malah melibat-libatkan rakyat banyak. Itu kan keliru menurut saya, papar dosen Fakultas Hukum Unmul ini. Dengan demikian, menurut Castro, kalaupun diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk menandatangani Kepres tentang pemindahan IKN itu, dia pun meyakini bahwa hal tersebut tidak akan terwujud. Saya tidak yakin Kepres itu akan keluar. Sepanjang memang tidak ada yang memenuhi syarat pemindahan itu.
Infrastruktur tidak selesai, orang ragu terutama ASN untuk pindah. Problem mendasar di sana, belum bisa terjawab juga. Air, listrik, dan infrastruktur. Jangan dikira, proses pemindahan itu seperti memindahkan barang-barang dari satu kos ke kos yang lain. Enggak begitu. Jadi ada semacam proyek strategis yang kemudian hanya mengedepankan syahwat politik, hanya mengedepankan nafsu saja, tapi tidak mempertimbangkan segala hal, terang dia. Pindah atau tidak pindah IKN ke Kaltim, pada akhirnya yang akan mengalami kerugian adalah masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di sekitar IKN, yakni masyarakat adat. Apalagi saat ini, Presiden Joko Widodo pasti akan berusaha mewariskan proyek-proyek prestisius dan ambisiusnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Prabowo mau apa enggak? Karena Prabowo pun saya yakin tidak akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Kalau dia juga merasa pesimis itu akan selesai dalam waktu dekat. Prabowo pasti akan mengkalkulasi realistis atau tidak proses pemindahan IKN itu. Siap atau tidak proses pemindahan IKN itu. Sementara butuh biaya besar juga pembangunan IKN itu, jelas Castro. Sementara itu, pada sisi lain, Prabowo Subianto juga tersandera oleh janji politiknya saat pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Misalnya mengenai program makan bergizi gratis, yang jadi program unggulannya. Dan menurut Castro, kalau kemudian Prabowo Subianto lebih memprioritaskan IKN, maka ia akan bertaruh meninggalkan janji politiknya pada saat kampanye lalu. Di mana program makan bergizi gratis, juga membutuh biaya yang relatif besar. Makanya ini kan yang akan repot, Menteri Keuangannya nanti. Jadi agak sulit bagi Prabowo juga kalau kemudian IKN juga tidak siap. Mustahil kepres itu akan diteken Prabowo. Sementara juga Prabowo dalam waktu dekat, harus mewujudkan janji politiknya. Makan siang gratis dan lain sebagainya. Itu perhitungannya. Berani atau tidaknya bergantung seberapa konkret proses penyelesaian pembangunan IKN itu. Kalau kita lihat kondisinya sekarang dalam waktu dekat belum memungkinkan. Jadi Prabowo pasti akan berhitung dalam situasi itu, katanya. Pria yang menyandang gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada ini, kembali menegaskan, bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan, bahwa penerbitan kepres pemindahan IKN semestinya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, menjadi pertanda, bahwa Presiden Joko Widodo gagal. Dan terlalu percaya diri sejak awal memindahkan IKN. Sampai-sampai harus melibatkan masyarakat. Giliran pindah, tidak pernah melibatkan kita. Giliran bermasalah, tidak pindah-pindah, malah ikut-ikutkan kita. Itu kan guyonan yang tidak lucu. Dan kepres itu diserahkan ke Prabowo. Menjadi pertanda Jokowi pada dasarnya terlalu pede di awal. Untuk segera memindahkan IKN. Itulah ini sekedar ambisi sebenarnya. Tanpa mempertimbangkan basis materialnya cukup memadai atau tidak, tutup Castro.